Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tuh. Ketemu lagi barengan dengan Win di sini dan kita bersama-sama ada di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro ya. Mahameru Pro Madu Pahit sangat bagus tentunya ya untuk membantu penyembuhan berbagai keluhan sakit. Dan telah hadir Bapak Akrom, beliau nanti seperti biasa akan memberikan solusi. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sehat ya Pak ya untuk hari ini ya Pak ya. Ji, alhamdulillah sehat. Sampun sarapan Pak? Sampun. Sampun sarapan ya. Kalau pagi sarapannya pakai sayur apa tidak Pak biasanya? Apa senengannya lalapan kayak Wiwin? Kalau saya sih sarapannya tempe, Mbak. Tempe ya. Ji, tempe. Suka sambel napa mboten panjenengan? Boten. Oh, tidak suka sambel? Ji. Oh, tidak suka sambel ya. Ji. Padahal tempe itu enaknya pakai sambal bawang itu loh, Pak Akrom. Oh. Dinyet-nyet gitu enak ya. Ji. Oh, gitu ya. Tapi tempe ini boten digoreng niku, kalau maem. Oh, panjenengan tidak digoreng? Ji. Terus diapain itu Pak Langsung Akrom? dimakan. Langsung dimakan saja? Ji. Dikukus dulu tidak? Enggak. Langsung beli, langsung makan. Itu bisa langsung ya memang dimakan ya? Bisa. Tahu sama tempe itu bisa langsung dimakan? Iya. Itu sudah matang berarti Pak Akrom? Iya, pada dasarnya kan pembuatan tempe itu kan kedelai yang sudah direbus. Jadi kan udah matang. Cuman kan dia kalau tempe itu kan dilakukan apa ya, disawur karo jamur ya. Jamur tempe. Jadi nanti tunggu semalam kan jadi. Jadi kan sebenarnya dia masih tetap matang. Nah, kebetulan langganan itu kan rumahnya dekat dengan saya, jadi begitu dari rumah langsung ke rumah saya, jadi langsung itu kan. Jadi masih anget-anget gitu ya, masih anget-anget baru dipotong begitu ya. Bedanya tempe yang masih fresh itu dengan yang digoreng apa ya Pak Akrom ya? Pasti beda ya? Iya, karena tempe itu kan dasarnya dari kedelai, terus kemudian dilakukan perebusan kan sudah lunak, strukturnya sudah lunak, kemudian dilunakkan lagi oleh kapang atau jamurnya tempe. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, struktur dari protein yang ada di kedelai itu semakin mudah untuk diserap oleh tubuh. Nah, saat sudah lunak itu, jadi ikatannya sudah mulai mudah lepas. Kalau kena panas, dia akan banyak yang rusak sebenarnya. Sebenarnya banyak yang rusak kalau sudah digoreng ya? Iya. Tapi sebenarnya masih ada untuk kandungan gizinya dan juga manfaat untuk tubuh sebenarnya masih ada juga. Masih. Makanya kalau goreng tempe itu kan mbah-mbah dulu kan istilahnya asal kena minyak panas gitu istilahnya. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh garing-garing banget gitu ya. Oke. Dan itu harus dikasih bawang, biasanya kan gitu ya. Dikasih bawang, dikasih tumbar itu biar lebih enak juga ya Pak Akrom ya. Kandungan yang ada di Mahameru Pro Madu Pahit ini sebenarnya lebih disempurnakan Pak Akrom. Kalau dulu kita bisa minum 2 sendok ya, tapi untuk Mahameru Pro ini cukup 1 sendok. Dan ini tidak akan mengurangi manfaat ataupun khasiat dari Mahameru Pro Madu Pahit. Kemarin itu sempat ada juga yang bilang begini Pak Akrom, ada kandungan brotowali. Brotowali itu kan pahit ya. Itu ternyata bisa juga untuk diabetes ya? Ya, untuk betul. brotowali. Ya. Seberapa jauh fungsinya untuk penderita diabetes? Pada dasarnya brotowali rasa pahitnya itu, selain pahitnya itu ada yang merangsang untuk mengefektifkan kinerja dari si insulin memecah karbohidrat menjadi gula. Terus kemudian gula itu supaya mudah dipakai oleh sel dalam metabolismenya atau sistem kerja si sel. Makanya di sini nih kalau kita mengkonsumsi brotowali, akhirnya si pankreas tidak kelelahan memproduksi insulin, dan mengefektifkan kinerja dari insulin. Makanya gula di dalam darah kita itu tidak terlalu tinggi karena efektivitas kinerja ya dari insulin tadi, Mbak. Oh gitu. Jadi penting juga ya. Dan mungkin banyak yang belum tahu ya dari tumbuhan brotowali ini ya. Brotowali ini menjalar atau apa gimana tumbuhannya ini Pak Akrom? Ya pada dasarnya dia tegak sendiri ndak mampu dia. Dia setengah merambat ya. Oh iya. Batangnya itu kan ndak kuat menahan daun-daunnya, makanya dia
istilahnya harus dirambat ke lah. Mbah mbiyen niku kudu disendepel ya. Sendepel maksudnya kayak nanti sirih itu ya. Ya, model sirih begitu. Tapi batangnya lebih keras daripada sirih ya. Ya. Oh, geng. Dan itu pahit ya. Ya. Tidak bisa dimaem langsung gitu mungkin. Pernah Pak Akrom? Sudah. Daunnya gitu? Sudah. Pahit ya. Pahitnya ada semriwing pedes sedikit. Untuk gitu. brotowali ya. Brotowali, sambiloto, pasak bumi itu memang kandungan yang pahit-pahit di situ ya. Ya. Dan ternyata dibutuhkan sama tubuh hal-hal yang pahit ya. Dan Mahameru Pro Madu Pahit ini ada kandungan brotowali yang sangat bagus untuk membantu panjenengan yang punya diabetes. Nah, pertanyaannya di sini Pak Akrom. Ini kan ada madunya. Untuk Mahameru Pro Madu Pahit ini kan ada madunya. Boleh nggak ya untuk penderita diabetes? Dan cara minumnya apakah dikurangi begitu, apa boleh ya untuk penderita diabetes? Atau mungkin dibarengi dengan yang lain, dengan pola hidup, dengan makan yang tidak boleh apa gitu. Silakan Pak Akrom. Pada dasarnya untuk penderita diabetesnya di sini kan ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu memang kerusakan di pankreasnya dalam hal memproduksi insulin. Kalau yang tipe 2 itu kan karena gaya hidup. Nah, kalau yang kedua-duanya sebenarnya intinya adalah menjaga pola hidupnya. Dengan mengkonsumsinya makanannya itu nggak boleh kebanyakan karbohidrat ya. Nah, sehingga nanti tidak kewalahan terus si pankreas menghasilkan insulin. Makanya di sini gaya hidup yang nomor 1 sebenarnya. Nah, kalaulah untuk madunya sendiri, pada dasarnya madu murni itu tidak terlalu bermasalah bagi si pankreas ya. Madu murni ya. Harus ditandai madu murni ya. Nah, dari sini pada dasarnya dari madu itu biasanya ya memang ada kandungan propolisnya sendiri lah. Kandungan propolisnya itu sendiri menjaga kinerja dari seluruh organ tubuh kita untuk melakukan suatu regenerasi atau penggantian sel yang sudah tua atau yang sudah mati dengan yang baru. Sehingga nanti harapannya ya tidak ada masalah. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa dari perut lebah itu keluar minuman yang menyehatkan. Makanya di sini kan tidak ada kecuali untuk kencing manis kan tidak ada di situ. Karena janji Allah itu kan pasti. Makanya di sini nih kalau kita masih ragu-ragu terhadap madu ya, berarti meragukan janji Allah bahwa madu itu menyehatkan tubuh kita gitu. Berarti manis tapi aman ya. Oke. Makanya kalau dulu itu orang-orang yang sakit atau sakit diabetes kemudian ada perlukaan, mereka itu diolesin sama madu murni. Nah, itu nanti lebih cepat terjadi penyembuhan dari lukanya itu karena kandungan propolisnya tadi loh. Yang itu yang kita harapkan dia nanti akan membaik. Nah, dari sini jelaslah bahwa itu bisa menyembuhkan luka-luka. Makanya dulu itu kalau saya luka itu madu itu diolesin ke luka di tangan saya atau bisa ini kering, bisa ya? Langsung cepat mampet darahnya, terus kemudian cepat terjadi pembentukan regenerasi sel yang di kulit yang luka itu menjadi nutup. Nah, itu pertanda bahwa sebenarnya madu itu sangat menyehatkan. Apalagi nanti kalau dicampur dengan herba-herba lain, sehingga nanti kinerjanya akan lebih efektif, efisien terhadap tubuh dan organ kita. Oke. Dan untuk penderita diabetes ini ya, untuk penderita diabetes Pak Akrom, kalau semisal diabetesnya 300 lebih, hampir 400 begitu ya, tapi besoknya gitu turun. Jadi fluktuatif kondisinya tidak tetap untuk, apakah ada ya kasus seperti itu ya Pak Akrom ya? Tiba-tiba tinggi, terus tiba-tiba rendah gitu. Apakah ada ya? Banyak sekali sebenarnya. Itu dikarenakan apa ya? Itu biasanya memang makannya dia kadang banyak, kadang sedikit, itu bisa. Terus kemudian dia tidak pernah melakukan gerak badan, itu juga mempengaruhi komposisi gula di dalam darah. Dan yang paling cepat itu sebenarnya adalah stres. Oh, stres itu bisa juga sangat ya? Tinggi, cepat biasa. Kita nggak makan pun kalau stres itu gula darah bisa naik sendiri. Bisa naik ya? Iya, karena dia membongkar lemak-lemak di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang yang kencing manis itu kalau stres makin cepat habis badannya, tapi gula darahnya tinggi terus. Padahal dia nggak mau makan, karena dia ketakutan yang hebat. Makanya dia tubuh membongkar lemak-lemak untuk menjadi gula di dalam darah untuk energi bergerak.
Tapi nyatanya dia tidak bergerak, makanya gula di dalam darahnya itu meningkat tinggi. Oke. Jadi itu tadi ya, ternyata soalnya ada juga gitu loh kasus seperti itu, ada yang naiknya cepat, turunnya juga cepat gitu. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh, silakan panjenengan bisa secara teratur. Sekali lagi minum Mahameru Pro Madu Pahit. Untuk diabetes sendiri ini ada yang kering, ada yang basah ya Pak Akrom ya. Kalau yang kering dan juga yang basah ini sampai terluka gitu, cepat sembuhnya yang mana ini Pak Akrom? Orang menamakan kering luka, apa istilahnya basah dan kering itu kan sebenarnya dari efek luka yang diterima oleh penderitanya toh Mbak. Makanya dikatakan kering itu memang lukanya cepat mengering. Tidak benyek, itu tidak berair. Tapi sebenarnya itu masih sakit ya, belum sembuh gitu ya. Biarpun kelihatan kering atau gimana? Ada yang dari pengalaman saya, walaupun atasnya nutup kering, di dalamnya itu ternyata tidak. Masih basah, masih luka, masih ada luka. Karena apa? Karena jenis-jenis gula yang dihasilkan orang-orang kencing manis ini sangat disukai oleh kuman. Ya, di sini kuman yang paling suka itu adalah kuman namanya atau bakteri Gangrenosa. Bakteri ini dia tidak memerlukan oksigen, makanya dia di dalam kulit itu dia malah bekerja dan berkembang biak sangat luar biasa. Luka di luar kelihatannya cuma 1,5 senti gitu ya, tapi di dalam dia bisa bikin terowongan itu sampai bersenti-senti. Dan itu rasa penderitanya bagaimana kalau ada luka seperti itu ya Pak Akrom? Mereka kalau saya tanya kalau waktu perawatan luka itu ya nggak ngerasakan sakit. Cuman kalau kita pegang kulitnya itu krecek gitu, kayak ada udara di dalam. Oh, gitu. Karena memang bakteri Gangrenosa itu menghasilkan gas. Nah, gasnya ini yang baunya luar biasa. Busuknya ya nggak tahan lah rata-rata. Kalau membersihkan itu ya luka pada penderita diabetes ya. Untuk pembersihan luka diabetes sendiri, apakah ada bedanya sih sebenarnya luka itu dengan luka yang biasa gitu, yang tidak ada diabetesnya? Kalau luka diabetes itu rata-rata cara pembersihannya beda ya Pak? Sebenarnya sama aja. Prinsipnya sama. Cuman di sini harus lebih bersih ya. Kenapa? Dikhawatirkan bakteri Gangrenosa tadi loh Mbak. Tapi kalau makanya dokter-dokter itu selalu membuang kulit supaya apa? Terkontaminasi dengan udara. Nah, bakteri Gangrenosa itu kalau kena udara dia malah mati. Nah, makanya lukanya itu dibuka. Makanya orang-orang kencing manis itu kalau luka di jempol itu dibelek sampai pangkal jempolnya sendiri malahan. Jadi gitu ya, dibuang kulitnya malahan. Jadi di situ diharapkan terjadi penumbuhan sel-sel baru itu dari dalam menuju keluar. Nah, supaya nanti juga tidak merembet. Dulu saya menerima pasien itu memang awalnya di jempol, tapi nyatanya dia merembetnya itu sudah di pergelangan kaki. Makanya dari dokter langsung dibuang itu kulitnya. Sampai diamputasi itu ya? Kalau diamputasi itu kalau sudah mengenai daging atau ke tulang, Mbak. Tapi kalau belum sampai ke sana, dokter nggak akan tidak akan melakukan itu ya. Monggo silakan langsung saja dijawab Pak. Untuk penyakit gagal ginjal itu jelas pembatasan makanannya itu super ketat dibandingkan dengan orang kencing manis ya, Mbak. Karena apa? Karena ginjalnya sudah nggak bisa mencuci, tidak bisa membersihkan darah. Otomatis di sini air pun nggak bisa keluar dari tubuhnya dengan jalan yang normal, alias nggak bisa pipis orang kencing manis gagal ginjal itu. Untuk ini minumnya dibatasi. Kalaulah memang dia stadiumnya 3 itu biasanya sampai 1 liter masih mampu dalam 24 jam. Sehari 1 malam itu cuma 1 liter. Nah nanti kalaulah dia makin memburuk, kalau sudah cuci darah seminggu 2 kali itu biasanya malah dikurangi, nggak nyampe 1 liter biasanya. Kenapa? Airnya itu nggak keluar. Akhirnya numpuklah di kakinya jadi bengkak. Terus kalau ke wajahnya jadi bulat, bengkak air. Terus kemudian yang paling repot itu kalau ke perut ataupun ke paru-paru. Nah kalau ke paru-paru otomatis nafasnya akan terganggu. Makanya di sini minuman sangat dibatasi. Terus makanan yang sangat dibatasi adalah makanan-makanan yang protein tinggi biasanya malahan. Karena ginjal tidak bisa membantu pembuangan sisa-sisanya ya atau membantu dari pemecahan proteinnya sendiri dia nggak mampu karena ginjalnya sudah rusak total ya. Nah kemudian
kalau elektrolit yang tidak boleh itu kalium. Kalium itu adanya di mana? Yang paling banyak itu di belimbing. Terus kemudian di pisang itu ada, makanya pisang itu nggak boleh yang gede-gede. Yang kalau lah pisang kepok itu ya setengah aja. Karena apa? Dia nanti khawatirnya kaliumnya yang terkandung di dalam pisang itu mengganggu kinerja dari ginjal. Terus kemudian tomat itu juga kaliumnya juga tinggi, itu juga nggak boleh itu. Oh, gitu. Bukannya nggak boleh ya, sebenarnya ya boleh aja, cuman tergantung dari kondisinya di sini. Kalau lah kondisinya memang masih cukup mampu ya dia nanti setengah dari tomat ini masih mampu. Tapi kalau lah dia sudah kondisinya orangnya itu jalan aja harus dipapah, nah itu udah tidak bisa itu. Tidak bisa ya? Mengkonsumsi tomat, terus apalagi belimbing ya. Sudah parah berarti ya? Ya, itu nanti kita kalau dia minta, udah nanti tunggu aja setengah jam itu nanti kayak ikan keluar dari air, ngap-ngap menafasnya, terus kemudian udah nggak bisa ditanyain. Itu sangat cepat ya, karena kalium itu merusak kinerja dari saraf-saraf orang-orang yang gagal ginjal. Itu makanan dan minuman yang sering dijauhi ya, dikurangi ya, dikurangi sangat atau dibatasi. Nah, bayam itu juga tidak terlalu kuat dia, udah karena dia kandungannya nanti zat besinya juga tidak bisa diproses dengan sempurna oleh ginjal. Walaupun makanya dari situ akhirnya fungsi dari ginjal sebagai reabsorpsinya itu kan terhambat. Makanya HB-nya itu anjlok. Turun gitu ya. Padahal HB itu sangat diperlukan adalah zat besi ya. Nah, itu diperlukan tubuh. Kita masih ada di Bicara Sehat tentunya barengan dengan Mahameru Pro Matupahit dan sekarang juga masih ada Pak Akrom. Kita masih barengan dengan Mahameru Pro Matupahit. Di dalam Mahameru Pro Matupahit ini kandungannya di situ juga sudah lengkap ya Pak Akrom ya. Karena ada protowali, kemudian sambiloto, ada juga untuk propolisnya apa Pak Akrom? Propolis yang ada di Mahameru Pro Matupahit. Ya. Bisa dijelaskan? Silakan. Untuk propolis sendiri sebenarnya makanannya ratu lebah ya. Karena dia sifatnya itu sedikit tapi luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan oleh laboratorium bahwa kandungannya itu meningkatkan suatu sistem regenerasi sel yang lebih cepat. Gitu. Yaitu tentang putri malu. Nah, kalau kita belajar herbal itu kan kita melihat karakternya dulu. Putri malu itu kayak gimana sih? Gitu. Putri malu itu kan kalau kesenggol langsung kuncup, ya kan? Tidur. Makanya disebut putri malu gitu. Nah, di situ organ manusia yang sifatnya kayak gitu ada nggak? Kan, gitu ya. Kalau ada ya itu untuk peruntukannya untuk itu. Nah, itu yang punya itu kan nun sewu. Wong lanang kuwi. Sing duwe wong lanang. Oh gitu. Yang bisa mengembang dan mengecil itu kan punya wong lanang. Iya. Jadi di sana nanti dia lebih ke arah ininya ya, apa istilahnya ISK-nya ya. Infeksi saluran kencingnya. Jadi putri malu bisa untuk orang-orang yang anyang-anyangan, akarnya ya yang dipakai ya. Kemudian karena sifatnya dia sendiri juga ada istilahnya itu duri. Nah, duri itu kan sistem untuk mempertahankan diri, untuk perlindungan ya. Makanya di sini diyakini bahwa putri malu itu ini secara empiris ya, secara empiris pengalaman mbah-mbah biyen istilahnya. Nah, yang diturun temurunkan menjadi ramuan obat. Nah, karena sifatnya mempertahankan diri itu, apa yang tubuh lawan, nah itulah dia yang akan maju, istilahnya jadi tentaranya tubuh, membantu ya. Nah, biasanya tumbuhan yang berduri itu berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya itu membesar, istilahnya. Ya, kalau orang bilang ya tumor gitulah. Nah, itu fungsinya apa? Dia merusak gitu, merusak dari dalam, dari sel-sel yang membesar tadi. Itu secara empirisnya. Nah, kalau untuk menirannya sendiri, itu sebenarnya kalau kandungan zat aktifnya itu kan ada saponinnya, ada getarnya, ada agak getir-getir ya, gimana gitu. Ya, ada tidak enak lah. Nah, kalau dirasa memang nggak enak, tapi dia baik untuk kalau kita lagi diari. Nah, kita cabut aja meniran 3 atau 5, kemudian kita rebus, akhirnya kita minum untuk menghentikan diarinya. Dan dia sifatnya itu kan walaupun kecil kan
dia sifatnya itu menyerap ya, menyerap supaya nanti nggak loss gitu ya. Dan dia juga mempengaruhi kinerja dari si saraf berarti. Karena saat kita diare kan harusnya ditahan, dia kan dilepas, dibuang. Ya. Dan itu ada melilitnya. Melilit itu kan urusan sama saraf yang kacau. Kalau kita diare itu ya. Nah, makanya dia untuk meredakan keluhan dari diarenya itu kita bisa pakai meniran. Nah, di sini karena sifat-sifat yang ada di tumbuhannya itu yang kita bisa lihat, ya itu pada dasarnya bisa untuk kita pakai pada keluhan-keluhan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu baiknya sih ditambah dengan Mahameru Pro ya, supaya apa, lebih kuat efektivitasnya, gitu ya? Karena dia nanti dari Sambilotonya sendiri kan dia anti inflamasi atau anti radangnya itu, sehingga nanti nggak terlalu nyeri ya. Nah, kalaulah kita godok meniran tadi untuk diare ditambahi dengan Mahameru Pro akan lebih efektivitasnya lebih baik lagi. Nah, kalau Putri Malu yang ISK tadi juga begitu. Nah, ISK itu kan infeksi saluran kencing, kalau sakit ini luar biasa itu kalau pas pipis. Atau mungkin ya karena sifatnya tadi kalau mau dipakai sebagai afrodisiak ya bisa, tapi tidak kuat. Kalau ditambahin lagi dengan diniatkan untuk itu ya, segala sesuatu kan tergantung niatnya. Nah, di Mahameru Pro madu pahit itu kan sudah ada pasak buminya, ada tongkat alinya, nah itu kan sudah difungsikan untuk kekuatan ya. Nah, itu nanti istilahnya afrodisiak, kalau bahasa internasionalnya sifatnya afrodisiak, yaitu meningkatkan libido, keinginan untuk seksualitasnya jadi kuat. Gitu lah. Makanya kalau ditambahin lagi Putri Malu ya tambah buanter meneh, malah repot malahan. Sebaiknya sih nggak diniatkan untuk itu, tapi dipakai yang untuk ISK-nya aja. Untuk infeksi itu tadi ya. Biasanya kalau infeksi saluran kencing itu memang panas ya Pak Akrom ya. Bahkan ada yang sampai keluar darah itu pernah juga nggih? Nah, itu kalau sudah ada, biasanya kalau keluar darah warnanya berubah merah pipisnya gitu ya. Itu biasanya ada batuknya juga itu, Mbak. Biasanya begini, ada kristal-kristal yang ada di saluran kencing itu ada batuk biasanya, sehingga dia luka. Nah, saat luka keluarlah darah. Nah, itu beda ya dengan batu empedu ya? Beda. Kalau batu empedu itu kan cairan empedu yang menghasilkan kan hati atau liver. Kalau yang ini kan dari ginjal. Air yang dibuang setelah dari darah itu ya, darah yang dicuci oleh ginjal, dan nanti airnya yang terlalu banyak di dalam peredaran darah kan dibuang. Di situ termasuk juga sampah-sampah yang lain. Ya, dibuangnya lewat situ. Makanya asam urat itu buangnya lewat kencing. Nah, makanya kalau ini orang-orang penderita asam urat itu kencingnya itu ya nggak enak dilihat lah. Kalau saya membandingkan warnanya itu kuningnya itu agak lebih keruh ya. Lebih keruh ya. Beda dengan kuning yang bening gitu ya. Saat sehat untuk itu. Baunya mungkin juga beda ya Pak Akrom ya. Bau pipisnya sehat dengan enggak itu pasti berbeda ya. Iya, betul. Berarti sangat beda untuk sakit ini ya. Sakit apa itu tadi? Saluran kencingnya dari ginjal ataupun batu empedu, batu ginjal. Batu ginjal, beda ya. Itu mungkin Pak Akrom pernah lihat juga batunya lebih besar yang mana itu ya, untuk batu ginjal dan juga batu empedu? Lebih cenderung besar yang mana itu? Kalau besar itu batu ginjal, Mbak. Batu ginjal nanti bisa bentuknya seperti ginjal itu sendiri, istilahnya. Bisa sebesar itu ya? Iya, karena dia tertahannya masih di atas piala ginjal istilahnya ya. Nah, kalau batu empedu saya seringkan ya kristal-kristal kecil ya, diameternya paling setengah senti sampai 1 senti. Tapi biasanya lebih banyak. Kalau batu empedu, dan warnanya cantik, Mbak, ungu mengkilat. Itu ya? Keras gitu ya? Ya, emang keras ya? Dan itu cara mengeluarkannya untuk dua-duanya ini bagaimana? Apakah harus lewat operasi ini Pak Akrom? Batu ginjal ataupun batu empedu? Kalau sekarang sih mikro operasi ya istilahnya, bedah mikro. Istilahnya lebih kecil, nggak dibelek kayak dulu, Mbak. Tapi kecuali kalau nanti batu ginjalnya itu di dalam glomerulusnya, nah itu biasanya harus mau nggak mau dibelek itu. Dibelek dan dibelah ginjalnya untuk dikeluarkan. Bentuknya seperti ya bisa kayak kipas kalau
di glomerulusnya. Nah, tapi kalau lah batu empedu sekarang itu cuma 3 titik ya, istilahnya 3 sayatan itu di sekitar. Diambil gitu ya. Kalau lah ini 3 sayatan, nggak kayak dulu. Dulu kan disayat sampai 10 sentian. Nah, kalau sekarang 1 sayatan itu paling 1 sampai 2 senti dan 3 tempat. Makanya lebih cepat sehat orang-orangnya. Kalau pagi operasi, sore bahkan bisa sudah duduk jalan. Kalau lah batu empedu. Kalau batu ginjalnya sekarang itu dengan ESBL, orang mengenalnya ditembak istilahnya. Nah, itu nah, kalau itu batunya jenisnya masih batu yang mudah pecah, yang amorf ataupun yang jenis-jenis dari kapur. Tapi kalau yang hitam itu nggak bisa itu dengan ESBL biasanya. Apalagi diameternya lebih dari 1 cm, biasanya udah harus operasi. Operasi. Ya, sebenarnya penyebab batu ginjal sendiri dan juga batu empedu itu apa ya, Pak Akrom ya? Kok terjadi sampai ada batu di dalam tubuh kita, itu apa itu? Pada dasarnya kalau batu ginjal itu kita kurang minum atau minuman kita terlalu banyak mengandung kapur ya atau kalsium ya. Nah, kalau orang-orang yang suka mengkonsumsi kalsium kapsulan gitu ya, kalek atau orang-orang ya kenalnya kalek, ya itu bisa juga kalau kurang minum, akhirnya kalek yang kita konsumsi itu mengendap juga jadi batu. Atau orang-orang yang suka menahan kencing, kan pada dasarnya air kencing itu kan harus segera dibuang. Kalau nggak dibuang dia nanti mengendapkan butiran-butiran kapur atau kalsium ataupun kalek itu tadi, akhirnya jadi batu. Terus kemudian ya memang makanan-makanannya sendiri terlalu banyak mengandung sampah yang tidak dipakai oleh tubuh, terus kemudian kita minumnya juga kurang, akhirnya terpiculah terbentuk batu ginjal. Nah, kalaulah batu empedu itu kan repotnya di sini nih penyebab utamanya itu tidak jelas. Kalau batu empedu ya? Ya, tapi ya orang-orang yang biasanya sih, yang kalau saya lihat itu orang-orang yang dalam pelajaran Tibu Nabawi ya ataupun holistiknya dari pengobatan itu menahan marah itu yang sering itu. Ada hubungannya ya itu ya? Ada hubungannya. Oh gitu ya. Nah, jadi batu empedu itu bisa terbentuk karena sering menahan marah gitu ya? Kalau lah makanan utamanya itu ya terlalu banyak protein tinggi, terus kemudian tubuh itu tidak mencukupi untuk membongkar proteinnya. Apa karena posisi di hati itu tadi ya, Pak Akrom ya? Bisa juga karena kerusakan di hatinya juga sih, Mbak. Makanya di sini batu empedu ini ya agak repot. Seberapa bahaya ya batu empedu itu untuk kesehatan tubuh ya? Keluhannya itu yang mirip-mirip sama kena emah, Mbak. Rasanya persis. Rasanya begah gitu? Iya, begah. Kemudian tidak nyaman. Pokoknya perut sisi atas. Ya orang kalau ditanyain ya perut yang sebelah mana, biasanya ya ditunjukkan tapi keseluruhan, padahal lambung itu kan agak lebih ke kiri. Kalau batu empedu itu kan lebih ke kanan, itu biasanya nyentuhnya ya semua. Karena memang sarafnya ya berdekatan sih, akhirnya kita nggak bisa membedakan secara pasti. Makanya banyak sekali orang yang kena batu empedu itu diagnosa awalnya itu mah, itu banyak sekali yang ke arah sana. Karena apa? Ya memang kalau orang datang keluhan nyeri, kemudian tidak dilakukan suatu pemeriksaan penunjang, baik itu ronsen maupun USG. Karena apa? Kalau langsung diperiksain itu kan biasanya pasien itu kan udah ngeluh biayanya besar. Nah, makanya gitu ya. Dokter ya kemudian penjamin kesehatannya sendiri juga harus dari mulai sangat murah dulu. Kalau nanti nggak beres baru meningkat kan begitu. Nah kalau langsung meningkat nanti kalau nyatanya tidak mengarah ke sana kan tidak bisa diklaim. Nah, itu makanya akhirnya di situ. Makanya dokter selalu asumsinya awal ke arah lambungnya. Kalau lambungnya dikasih 2 minggu kok nggak beres, baru disarankan untuk pemeriksaan. Jadi tahap-tahap demi tahap gitu ya. Dan sekali lagi kita masih barengan dengan Mahameru Pro Madupahit ya dulur. Mahameru Pro Madupahit ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan. Nah jadi lebih baik kan kita mencegah daripada mengobati. Ini bisa juga diminum untuk panjenengan biar tidak gampang sakit. Bisa juga Mahameru Pro Madupahit ini membantu penyembuhan berbagai keluhan sakit panjenengan.
Seperti halnya tadi mungkin infeksi ya pada saluran kencing, selain dilakukan seperti yang dibahas tadi, disampaikan oleh Bapak Akrom, monggo panjenengan juga bisa minum secara teratur Mahameru Pro Matupahit, dan kita sudah BPOM ya, jadi aman untuk diminum dan juga dikonsumsi. Pak Akrom, untuk ginjal sendiri sepertinya ngeri banget ya untuk ginjal ini. Apakah orang itu masih bisa bertahan hidup dengan satu ginjal, Pak Akrom? Kalau resikonya apa itu dengan satu ginjal? Pada dasarnya gini ya, kalaulah memang ginjalnya sehat satu itu ya masih bisa. Ya, cara berpikir sederhananya gini, kalau suatu pekerjaan biasanya dikerjakan oleh 2 orang, kemudian dikerjakan oleh 1 orang, apa yang terjadi? Orangnya akan mudah lelah. Betul. Ya kan? Ya itu aja. Ya, kalau memang ginjalnya sudah masih baik, tapi kalau ginjalnya sudah rusak, biasanya orang divonis untuk cuci darah itu karena dua-duanya ginjal sudah tidak beres. Ginjal kanan maupun ginjal kirinya itu sudah rusak, tidak bisa melakukan kerjanya. Makanya dia dibantu dengan dialiser ya, alat untuk menyaring cairan ya terutama. Berarti untuk orang yang hidup dengan satu ginjal itu pasti banyak warning ya? Ya, betul. Untuk makanan, untuk gerak, untuk apa gitu ya? Ya, makanya di sini nih kan lagi rame juga jual beli organ gitu kan. Nah, yang paling sering dijual belikan kan ginjal gitu ya? Karena ada 2 dijual. Karena orang dengan satu ginjal yang sehat itu masih bisa sehat, hidupnya sehat bisa, cuman dia nanti biasanya daya tahannya ya menurun lah. Nah, apalagi gaya hidupnya buruk ya dia cepat habis. Ya itu. Makanya di sini nih sayangilah ginjal. Caranya gimana? Sederhana sebenarnya. Air bening. Air bening ya. Dicukupkan kebutuhannya. Air bening ya. Iya. Jangan air terus dicampur dengan ini bukan ya. Tapi kalau air beningnya nanti 1 gelasnya dicampur dengan Mahameru Pro Matupahit itu lebih baik. Kalau kan juga tidak bening toh, akhirnya butek akhirnya karena madu. Cuma di sini untuk menjaga kesehatan kita. Dan makanan ataupun minuman ya terutama yang penambah energi itu nggak bagus untuk ginjal, itu sudah terbukti. Ini cuman ya baik-baiklah ya, mengkonsumsinya maksudnya sesuai dengan aturannya. Jangan melebihi sedikit aja udah itu pasti berbahaya. Karena memang ada aturan untuk udah diteliti oleh produsennya bahwa itu batasnya cuma segitu. Kalau lebih dari itu udah berbahaya gitu. Makanya tapi kebanyakan orang melebihi senengannya. Iya, biasanya menyalahgunakan ya. Jadi tidak sesuai dengan aturan. Jangan sampai lah ya. Soalnya ginjal ini juga sangat vital sekali. Apalagi untuk transplantasi ginjal itu kan tidak mudah itu. Ya kan? Tidak mudah, tidak murah itu kan. Betul. Betul. Jadi mumpung kita masih ginjalnya sehat ya dijaga benar-benar ya. Kelelahan itu apakah bisa juga memicu adanya sakit ginjal, Pak Akrom? Malah kelelahan itu sebagai warningnya sebenarnya. Kalau ginjal kita sehat loh. Ginjal kita sehat, kalau kita mudah lelah itu tandanya ginjalnya sudah mulai menurun kinerjanya malahan, Mbak. Oh gitu, oke. Jadi ginjalnya itu minta kita istirahat. Sebenarnya ya. Makanya kita mengeluhnya lelah. Nah, jangan dipikir kebalik. Kalau lelah itu ginjalnya masih sehat loh, enggak, ginjalnya itu minta istirahat. Mungkin enggak ginjalnya, mungkin livernya, mungkin dari limpanya, mungkin dari pankreasnya. Itu yang sudah minta ke tubuh, makanya kita merasa lelah tadi. Kalau sudah merasa lelah, obatnya cuma 1, istirahat. Nah, itu makanya kalau mudah lelah itu harus kita telusuri. Itu pasti ada organ yang sudah minta istirahat lebih dibanding biasa yang kita lakukan. Nah, di situ akhirnya kita nanti berikan nutrisi untuk organ yang bermasalah tadi, sehingga harapannya kita nanti cepat fresh lagi. Nah, betul. Pola hidup kita yang harus kita waspadai terhadap diri kita sendiri. Yang tahu kan harusnya kita sendiri. Iya, betul. Yang merasakan bagaimana sih kuat apa tidaknya tubuh kita kan kita sendiri ya Pak Akrom. Ya, makanya jangan lupa kita memang perlu sekali tempo seperti quality time untuk tubuh ya. Yang memanjakan tubuh kita, dan jangan lupa juga untuk rutin minum Mahameru Pro Matupahit untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke Pak Akrom, karena waktunya ini sebelum kita pamit, kita tadi bahasannya banyak tentang ginjal ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu
dulu sebelum kita pamit. Monggo Pak Akrom. Ya, untuk ginjal di sini fungsinya tidak hanya bersih-bersih. Dia juga memelihara kinerja dari jantung. Dia juga memelihara agar produksi darah kita, merahnya darah kita ini, darah merah kita ini cukup. Nah, tidak hanya karena saya fungsinya adalah membersihkan dan juga reabsorpsi, menyerap ulang yang sekiranya masih diperlukan. Nah, kan kadang-kadang kita kalau lagi kebanyakan dibuang. Nah, saat dibuang itu masih ditahan sama si ginjal. Nah, karena dia masih ditahan, tapi ya jangan lama-lama untuk menahannya. Nah, itu gaya hidup kita. Kalau pengen pipis segera pipis. Kemudian amati pipis kita untuk mengetahui kinerja dari ginjal. Kalau pesingnya itu nggak hilang-hilang dengan diguyur 3 gayung, 5 gayung nggak hilang, pertanda gitu tubuh kita itu sampahnya luar biasa banyak. Jadi untuk itu tambahin air minum putihnya. Terus kemudian kalaulah mau menguatkannya lagi, konsumsi jamu. Nah, jamu yang kami sarankan adalah Mahameru Pro, atau nanti kalaulah memang nggak ada, itu pakailah rambut dari jagung, direbus 5 menit, saring, minum, itu untuk menjaga kinerja dari ginjal. Harapannya kita selalu bahagia, sehat ginjalnya, sehat tubuhnya, sehat ekonominya. Amin. Demikian ya. Terima kasih untuk Pak Akrom ya. Kita jadi juga sudah bersama-sama ada di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Sekalian juga Wiwin Musti pamit. Terima kasih untuk untuk simpati dan juga perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.